Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih membahas aneka pelanggaran-pelanggaran dalam masalah akidah yang akan kita kupas tentang masalah tamimah atau tentang masalah jimat. Pembahasan sebelumnya tentang masalah ilmu perbintangan. Ada dua bentuk ilmu perbintangan. Yang pertama apa namanya? Astrologi. Yang kedua astronomi. Ada ilmu tentang at-taksir dan ada ilmu tentang at-tasyir. Kalau at-taksir yaitu ilmu tentang astrologi, hukumnya kesyirikan. Dia mengkaitkan keberadaan benda langit dengan fenomena yang ada di muka bumi, padahal nggak ada hubungannya. Dan termasuk turunannya adalah berkaitan dengan hujan. Kalau ada bintang seperti ini akan turun hujan, sehingga dia menisbahkan hujan itu kepada bintang. Maka Nabi SAW melarang keras yang disebut dengan al-istisqa bil anwa. Seseorang optimis akan turun hujan dengan keberadaan bintang tertentu dan itu tidak ada hubungannya. Kalau orang optimis akan turun hujan dengan adanya mendung, itu memang sebab akibat. Sehingga saat suasana mendung, gelap, ada di atas wilayah kita, berarti sebentar lagi akan turun hujan. Optimis akan turun hujan. Ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena ini masalah hukum sebab akibat. Tapi kalau ada bintang kayak gini turun hujan, ini enggak ada hubungannya. Sehingga yang kedua seperti ini dilarang, dan itulah yang disebut dengan al-istisqa'u bil anwa. Oleh karena itu kita tidak boleh selesai turun hujan mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita diberi hujan karena adanya bintang A, ada bintang B. Sehingga selesai turun hujan kita mengucapkan kalimat mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. Sekarang kita akan baca tentang masalah jimat. Silakan kita buka halaman 159. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, tamimah atau jimat. Poin ke-60. Ahlussunnah wal Jamaah melarang memakai tamimah atau jimat. Tamimah adalah jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seseorang dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran atau isim-isim, mantra-mantra, benang, kulit atau kerikil dan yang semacamnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa fattamaim wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan pelet atau pengasihan adalah syirik. Rasulullah SAW juga bersabda, Man alaqa tamimatan faqad asyrok. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik.
Baik. Berikutnya kita akan membaca tentang tamimah atau jimat. Ahlussunnah melarang keras memakai tamimah atau jimat. Tamimah biasa dikalungkan atau dijadikan gelang atau dijadikan sabuk atau yang lainnya dengan dua tujuan, tolak balak atau ingin mendatangkan manfaat untuk jadi pelarisan, biar kebal, terhindar dari bahaya dan seterusnya. Dan Nabi SAW melarang praktek ini dengan mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tilawah wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, orang komat kamit terus disembur. Wat tamaim atau tamimah, jimat-jimat. Wat tiwalah, tiwalah itu jimat yang fungsinya untuk pelet. Itu namanya tiwalah. Syirkun, semua itu adalah kesyirikan. Rasulullah SAW juga mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Baik, dan dua hadis ini cukup tegas tentang larangan jimat. Selanjutnya, kita coba detailkan berkaitan dengan masalah jimat. Kenapa jimat itu tidak diperbolehkan dalam agama? Tentang jimat. Karena ini berkaitan dengan masalah ketergantungan karena sebab ideologi. Ketergantungan karena alasan ideologi, keyakinan. Kita punya ketergantungan ya, terhadap sesuatu. Coba di antara jamaah yang pagi ini belum makan nasi, angkat tangan. Belum makan nasi. Makannya apa tadi? Roti. Oh, buah. Masya Allah, makan buah. Makan pizza. Makan duren. Gedang goreng. Ada sarapan gedang goreng, ada sarapan apukat, ada sarapan kentang, ada sarapan roti. Ada enggak orang yang punya ketergantungan pada nasi? Ada ya? Sehingga rasanya nek durung mangan sego, durung madang, durung mangan. Dia merasa belum makan kalau belum makan nasi. Walaupun sudah makan burjo semangkok, sudah makan arem-arem, sudah makan aneka makanan. Tapi sebelum dia makan nasi, dia meyakini kalau dirinya belum makan. Apakah itu termasuk ketergantungan karena ideologi? Oh, kamu punya ketergantungan terhadap nasi. Apakah itu ketergantungan karena ideologi? Ya atau bukan? Bukan. Sehingga orang punya ketergantungan terhadap nasi. Saya itu kalau belum makan nasi itu gemeter rasanya. Aku nek durung kecekel sego, itu gemeter. Saya kalau belum makan ini, saya gemeter. Berarti dia punya ketergantungan terhadap makanan tertentu. Syirik atau tidak? Tidak. Tapi ketergantungan itu berkaitan dengan masalah kebutuhan metabolisme yang selama ini dia alami. Sehingga terkadang ada sebagian orang yang metabolisme pencernaannya dia selalu butuh makanan tertentu. Kalau nggak diisi itu, badannya gemeteran. Atau kalau nggak diisi itu, misalnya dia merasa nggak tenang. Durung ngombe obat ini rasanya nggak tenang. Ya, sebagai contoh ya, orang punya ketergantungan terhadap obat gula, obat anti diabetes misalnya, atau obat tertentu, suntik insulin misalnya. Kok suntik insulin? Suntik apa namanya? Pokoknya suntik kayak gitu ya. Atau dia punya masalah dengan asam uratnya. Dia kalau nggak makan itu, dia nggak minum obat tertentu, dia rasanya nggak aman. Ada Pak kayak gitu Pak? Merasa tidak aman ketika belum minum obat tertentu. Ada kayak gitu? Ada. Ada suami istri
hubungan badan, bojone lali ra ngombe obat. Ketakutan dia apa? Merasa aman atau merasa tidak aman? Merasa tidak aman. Kenapa dia merasa tidak aman? Takut hamil misalnya. Nah, apakah ketergantungan seperti itu termasuk kesyirikan? Bukan. Maka ketergantungan manusia itu beragam. Sehingga ada ketergantungan karena masalah keyakinan. Karena kelatar belakang keyakinan atau ideologi tadi ya. Ada ketergantungan karena kebutuhan. Ada ketergantungan karena merasa tidak aman. Karena merasa tidak aman. Dan seterusnya. Dan ini nilainya berbeda. Nah, mereka yang tidak bisa membedakan mana sebab akibat yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, disamakan semuanya. Jimat nggak jimat, repot amat, biarin aja lah. Kan semuanya juga sebab. Ini dalam rangka mengambil sebab, ini ngambil sebab, ini ngambil sebab. Dia nggak bisa membedain antara mengambil sebab yang menimbulkan ketergantungan keyakinan dan mengambil sebab karena kebutuhan dan rasa tidak aman. Ini berbeda. Yang masuk kategori syirik yang mana? Yang pertama, inilah syirik. Seperti ini yang masuk kategori syirik. Sehingga dia punya ketergantungan terhadap benda tertentu karena keyakinan. Makanya sekali lagi, orang akan melakukan apapun walaupun tidak sesuai dengan logikanya karena keyakinannya. Manusia rela melakukan apapun yang tidak sesuai apa? Akal sehatnya. Tidak sesuai akal sehat karena alasan keyakinan. Ya. Misalnya, Bapak di sebelah sana ada kotoran sapi. Tolong Pak, Bapak ambil Pak. Ambil buat apa Pak? Ya nanti ditaruh di meja makan. Kira-kira Anda jijik nggak? Jijik atau tidak? Jijik ya. Kotoran sapi kok ditaruh di meja makan. Ini menjijikkan, bau. Baik. Di sana Pak, kalau tanggal 1 Syuro, kotoran kebo itu juga jadi bahan rebutan Pak. Kebunya diarak gitu ya. Begitu nelek, wah diperebutkan, diusapkan di badan. Dan dia menganggap itu barokah. Maka telek kebo barokah. Kotoran kerbau yang diyakini berkah. Sehingga diusapkan di mukanya, ada yang diusapkan di badannya. Kenapa dia mau seperti itu? Kenapa dia mau seperti itu? Keyakinan. Akal hilang gara-gara keyakinan. Orang akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya walaupun gak masuk akal. Bapak saya pernah bercerita ya. Jadi dulu sebelum semarak ada WC di dalam rumah, orang itu kalau buang kotoran di tepi laut atau di sungai. Nah, yang dipakai untuk buang kotoran itu jembatan. Sehingga mereka jejer-jejer di pinggir jembatan itu untuk buang kotoran. Itu kan kadang ada kotoran yang nemplek di jembatan. Baru lama-lama terus jatuh. Akhirnya nempel di jembatan ini aneka kotoran-kotoran. Kering, Pak. Kering. Nah, Bapak saya pernah lihat ada orang yang ngerik kotoran yang nempel tadi, yang sudah kering tadi, dikerik. Rontokannya itu ditadai. Ditanya, digo apa? Wedak sawan. Masya Allah. Wedak sawan. Tahu wedak sawan? Sawan. Jadi kalau ada bayi yang tiba-tiba demam, nangis terus tiap malam gak meneng-meneng, diwedai pakai kotoran tadi. Subhanallah. Padahal itu najis ya. Tapi orang menggunakan itu untuk obat. Ini berangkat dari apa?
ketergantungan yang disebabkan karena keyakinan ini dilarang, sebab ini merusak iman. Maka yang ini syirik. Tapi kalau ketergantungan karena kebutuhan, ketergantungan karena merasa tidak aman, dan seterusnya, ini tidak sampai syirik. Ya, walaupun kalau berlebihan sampai pada tingkatan kesyirikan. Sehingga yang karena kebutuhan, ini kalau berlebihan itu batasannya adalah hilang tawakal. Tawakal, dia terlalu tergantung kepada obat. Sampai nemu obat itu kayak gentayangan, gulung-gulung, seperti orang stres mau mati karena nggak ketemu obat batuknya. Nah, seperti ini kalau sampai hilang tawakal, maka itu sampai pada tingkatan syirik kecil. Namun kalau tidak sampai hilang tawakal, tidak sampai syirik kecil. Baik. Selanjutnya, kita diajarkan untuk ini prinsip dalam hidup, bahwa jika manusia ingin mendapat akibat, maka harus apa? Menempuh sebab. Harus menempuh sebab. Sebab di sini ada hubungan sebab akibat. Kalau kamu ingin mendapatkan akibat tertentu, maka kamu harus menempuh sebab sesuai dengan jenis akibatnya. Pengen pinter, sinau. Pengen sugih, nyambut gawe. Pengen duit-duit, kerja. Pengen kenyang, makan. Dan seterusnya. Maka kita melakukan sebab untuk mendapatkan akibat, ini prinsip dalam hidup. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Oleh karena itu, hamba tidak boleh ingin mengambil sebab, ingin mengambil akibat, tapi tidak melalui sebab. Anda tulis di sini. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya siapa? Allah. Apa dalilnya, Pak? Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun fayakun. Misalnya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Allah kalau mau menetapkan sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadi. Surat Al-Baqarah ayat 117. Dalilnya ini. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 117. Demikian pula yang disebutkan dalam surat Yasin. Ayat Allah berfirman di surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Surat Yasin ayat 82. Nah, ini semuanya mengajarkan bahwa satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Berarti kalau makhluk gimana? Jika kamu ingin akibat, maka tempuhlah sebab. Kau tidak punya kemampuan kun fayakun. Maka makhluk tidak boleh pengen pinter, celing pinter, tidak bisa. Itu loh, mbok sisane ustad diombe. Sisane ustad diombe. Minum sisa minuman ustad akan berubah menjadi
blendingan. Percuma saja ya, tidak bisa membuat orang jadi berubah jadi pinter. Kalau seperti itu ya, minum sisanya dokter jadi dokter. Minum sisanya presiden jadi presiden. Manusia di-cloning keadaannya hanya dengan mengkonsumsi sisa makanannya. Baik. Apa yang Bapak lakukan kalau melihat ada sisa minuman Ustadz? Apa yang Bapak lakukan kalau melihat ada sisa minuman Ustadz? Hah? Siram ke bajunya, ke tanaman. Disiram ke tanaman. Apa yang Bapak lakukan kalau melihat sisa minuman Ustadz? Dibuang di tempat cucian. Apa yang Bapak lakukan kalau melihat sisa minuman? Buang di wastafel. Suruh ngabisin. Ustadz yang sesuai sunnah, makanan dan minuman itu dihabiskan. Monggo dihabiskan. Jadi kalau ketemu sisa minuman dan makanan, baik kiai, ustadz maupun siapapun, minta beliau menghabiskan. Karena yang lebih sesuai sunnah, dihabiskan. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itulah, jimat rusak di sini. Sehingga ada manusia ingin menempuh akibat. Ingin mendapatkan akibat. Maka dia harus menempuh sebab. Nah, dalam menempuh sebab, di situ dia pakai jimat. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan akibat. Jimat ini tidak ada hubungannya dengan akibat. Maka kenapa ini tidak boleh bertentangan dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menetapkan sesuatu, Allah tinggal berfirman kun fayakun. Lah jimat ini apa hubungannya? Ya kun fayakun, ya tidak bisa gitu. Karena dalam hadis tentang masalah jimat, ada hadisnya ya. Hadisnya palsu. Siapa yang meyakini sebuah batu punya manfaat tertentu, maka batu itu akan bisa memberi manfaat sesuai keyakinannya. Sehingga kalau ada orang misalnya pengen pengen selamat, dia ambil batu, terus dia yakini batu ini bisa menyelamatkanku, maka batu ini akan berfungsi bisa menyelamatkan dia. Kemudian dilempar jadi bom. Keyakinan seperti ini tidak benar. Tidak ada keyakinan kayak gitu. Oleh karena itulah, yang lebih tepat bahwasanya posisi jimat ini merusak keyakinan bahwa satu-satunya zat yang bisa mendatangkan akibat tanpa melalui sebab hanya Allah. Nah, sekarang jadi Anda bisa memahami kenapa jimat itu dilarang, karena dua pertimbangan. Menimbulkan ketergantungan karena alasan keyakinan. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip bahwa kalau orang mau mengambil sebab, mau mendapatkan akibat, maka dia harus menempuh sebab, dan sebab itu harus punya hubungan dengan akibat. Sebab harus punya hubungan dengan akibat. Jimat tidak punya hubungan. Tidak punya hubungan dengan akibat. Apa hubungannya jimat dengan akibat? Tidak ada. Nek kue pengen pinter kaya ngene, nek kue pengen sakti kaya ngene, nek pengen melet bojomu seperti ini. Sehingga dia menggunakan jimat pelet ya, agar suaminya selalu nempel dengan dia, dipasangi lem. Yang seperti ini jimat yang tidak boleh dipakai. Baik. Selanjutnya, jika jimat diyakini
Jika jimat diyakini alat untuk minta kepada jin. Alat untuk minta kepada jin. Kalau seperti ini syirik akbar. Karena dia akan berikan persembahan kepada jin. Karena dilalui dengan persembahan kepada siapa? Kepada jin. Sehingga orang punya keyakinan keris ini dia kalau malam nggak bisa tenang, gelodakan ndak karuan. Sudah? Lalu diyakini keris ini adalah tempatnya jin. Kowe nek butuh apa-apa gawa keris ini. Maju. Wah, nanti kamu akan ditolong oleh jin. Terus caranya gimana? Sebelum penggunaan kamu harus cuci dulu keris ini dengan ini, baca wirid-wirid ini dan seterusnya. Sambil bakar dupa-dupa. Nah, baru berfungsi. Maka dia sajen dulu kepada jin, baru kemudian kerisnya berfungsi. Kalau sudah seperti ini syirik akbar. Dan banyak orang punya keyakinan aneka senjata, dia bisa mendatangkan bantuan jin, tapi melalui ritual-ritual khusus. Untuk bisa memfungsikan senjata ini, agar nanti punya kekuatan besar, punya daya dorong yang kuat, seperti keris empu gandring. Nah, sehingga dia kalau dipakai harus pakai sesajian dulu. Ini syirik akbar. Kalau seperti ini syirik akbar. Sehingga jimat ada yang syirik akbar, ada yang syirik akbar. Kapan dia syirik akbar? Jika sajen untuk jin. Sesajian untuk jin itu bisa bentuknya ritual, doa, gerakan, atau bacaan tertentu. Bisa juga aneka makanan, asap-asapan, dan seterusnya. Yang kedua, syirik kecil. Jika tidak ada sajen untuk jin. Sehingga hanya menggunakan apa ini? Benda-benda tertentu yang diyakini bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hal tertentu. Sudah? Selanjutnya mengenai media jimat. Media jimat bisa benda keramat. Misalnya senjata. Senjata itu diyakini sebagai benda keramat. Kemudian batu-batu keramat. Seperti batu akik dengan gambar tertentu dan seterusnya. Lalu bisa juga yang kedua dengan tulisan. Tulisan-tulisan. Nah, kalau tulisan-tulisan ini boleh enggak, Pak? Yang pertama, jika tidak jelas, ini jimat yang dilarang. Ini jimat yang dilarang. Misalnya, orang nulis dengan aneka tulisan raja, atau pakai rumus-rumus tertentu, enggak jelas. Contohnya, coba lihat ini. Ini buku judulnya buku mujarobat. Jangan ditiru ya. Sehingga dia punya rumus-rumus khusus. Jimat kayak gini fungsinya apa, jimat seperti ini fungsinya apa. Dia tulis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fulan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Fulan. Bismi Ar-Rahman Ar-Rahim Fulan. Bismi Allah Ar-Rahman Fulan, ada di sela-sela ini ada tulisan Fulan gitu. Fulan ini nanti ditulisi namanya. Nah, dia punya keyakinan
kalau orang nulis seperti ini, lalu disimpan dalam kertas, ditaruh bantalnya, maka si fulan ini akan lengket dengan dia. Nah, ini namanya apa? Pelet. Ya. Ini pelet. Mau ditiru? Atau diuji coba? Nah, ini contoh jimat pakai Al-Quran. Tapi buku ini bahasa Arab ya Pak? Bahasa Arab. Abu Jahal juga pakai bahasa Arab. Jangan terpukau dengan yang penting bahasa Arab. Karena bahasa Arab tergantung bagaimana orang menggunakannya. Dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya contoh. Coba kita cari rumus-rumus yang lain ya. Rumus-rumus yang lain barangkali ada. Ini cuman buka secara online. Saya nggak download ya. Ada nggak yang? Nah, ini contohnya. Masya Allah. Ini bacanya apa Pak? Ya raiso diwacong dudu bahasa Arab. Ini huruf Arab yang dijejer. Tapi kalau yang berdiri ini, yang ini ya. Ra'ufun daimun. Apa ini? Qayyum, matin, rabbun, dayyan, ahad, qadir. Rahimun, dayyan, tawwab, qadir, matin, razik. Ini nama-nama Allah. Qahhar. Nah, terus tengahnya ditulis kayak gini. Fungsinya apa ini? Enggak tahu ini. Fungsinya apa ini? Coba baca dulu ini. Apa ini? Oh, ini juga ada amalan-amalan ya. Antasuma thalatha ayyamin. Harus berpuasa dulu selama 3 hari sebelum menggunakan jimat. Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian menyendiri di rumah sendirian di malam Ahad. Lalu membaca nama-nama di atas. Dzakarahu alladhi huwa minal asma'il mansubah ila syahr. Kemudian dia menyebutkan nama-nama di atas. Lalu wa anta mustaqbilul qiblah. Kemudian baca dalam posisi menghadap kiblat 1000 kali. Jadi ada ritual-ritual khusus. Poso 3 hari, itu pun harinya ditentukan ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Malam Ahad harus sendirian tinggal di dalam rumah, tidak boleh ada yang menemani. Jadi golek gudang sing sepi. Terus dia topo di situ malam Ahad. Nah, ajaran-ajaran seperti inilah yang mengiringi aneka perjimatan. Sehingga kenapa dia dibantu oleh jin? Karena ada bentuk persembahan dalam rupa amaliyah. Nanti kalau sudah punya ini, dipakai untuk ilmu kebal atau dipakai untuk ilmu ngilang dan seterusnya. Ada lagi enggak Pak yang lain Pak? Coba kita cari yang lain ya. Barangkali ada yang lebih sangar lagi. Nah, ini juga sama ini. Fa, jim, sya, sa. Ini enggak bisa dibaca ya. Nah. Ini obat untuk atau jimat untuk membongkar sihir yang mengenai laki dan perempuan. Di sini ada penjelasan. Anta khuda kit'ata khashabin. Dia ambil sepotong kayu madhunah yang sudah dicelup dengan minyak wangi. Au ina'in jadid, atau wadah yang baru lam yusta'mal, yang belum pernah dipakai. Beli mangkok baru yang belum pernah dipakai. Wa tuktabu fihil ahruf. Kemudian dituliskan huruf-huruf berikut ini. Wa tamhuha bizait, lalu diusap dengan minyak zaitun. Bizaiti tibin wa yudahan minhu rajul dzakarahu. Kemudian digunakan minyak wangi, dioleskan di huruf-huruf ini, nah, hurufnya seperti ini. Kemudian untuk laki-laki usapkan di kemaluannya, wanita diusapkan di farjinya. Ngajari elek. Dan kadang itu ayat Al-Quran yang dipakai. Fa innahu yanfakku sihrahuma. Ini bisa menghilangkan sihir yang mengenai laki dan perempuan itu. Kayak gini enggak boleh ya. Apapun itu, walaupun dia pakai bahasa Arab yang enggak jelas, kadang susunan-susunan yang enggak jelas, hukumnya haram
dan itu jimat. Di situ ada bentuk isti'anah, minta pertolongan kepada setan. Contoh yang lain masih banyak mungkin. Dan masih banyak yang lainnya. Ini juga sama ya. Modelnya seperti ini bacaannya apa Pak? Tidak tahu ini bacanya apa. Karena jimat itu nggak bisa dibaca. Baik. Intinya tulisan-tulisan yang tidak jelas, kemudian aneka rangkaian tulisan Arab yang tidak jelas, ini jimat yang dilarang. Yang kedua, tulisan ayat atau doa yang jelas. Sehingga misalnya Bapak nulis A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas enggak? Jelas. Atau tulisan A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tulisannya jelas? Jelas, terbaca jelas, doa. Ditulis di kertas terus dilipat. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam baju atau disisipkan di badan atau dijadikan kalung. Apakah ini boleh? Ada dua pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama, jumhur melarang. Sehingga orang nulis tulisan yang jelas, lalu dilipat, kemudian dijadikan kalung untuk jadi jimat bagi anaknya, jumhur melarang. Pendapat yang kedua, pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau melakukan itu. Jadi anak-anaknya yang sudah bisa baca, diajari bacaan doa. Sementara yang kecil yang belum bisa baca, dituliskan teks doa-doa tadi, lalu dikalungkan. Dan dengan harapan untuk tolak balak. Biar anak ini gak gampang sawanen, biar dia kalau ada binatang berbisa tidak diintup, kala jengking atau apa. Maka dikasih benda seperti itu. Ini dengan syarat yang ditulisi jelas. Tapi kalau yang ditulisi nggak jelas, nggak boleh ya. Kalau yang ditulisi nggak jelas, ya sama seperti buku yang tadi kita sempat tonton bersama ini ya. Ini judulnya Mujarrabat apa ini? Ad-Darabi Al-Kabir. Mujarrabat Al-Kabir. Baik, gak penting ya. Buang saja. Nah, udah hilang. Alhamdulillah. Baik, kita tadi sudah mendapatkan kesimpulan berkaitan dengan aneka media jimat. Wallahu alam. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bismillah. Tatoyur atau menganggap sial karena sesuatu. Poin ke-61. Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya kepada tiaroh atau tatoyur. Tatoyur atau tiaroh yaitu merasa bernasib sial. Tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau yang diketahui. Yang dilihat seperti melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar seperti mendengar suara burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. Tatoyur menafikan atau meniadakan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul."
Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Dan setiap orang dari kita pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Rasa sial dan nasib malang yang ditimbulkan dari sikap tatoyur ini hanya pada diri dan keyakinannya, bukan pada sesuatu yang ditatoyurkan. Maka prasangka, rasa takut dan kemusyrikannya itulah yang membuatnya bertatoyur dan menghalangi dirinya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, bukan apa yang dilihat dan didengarnya. Baik, coba kita baca. Kita akan beralih ke pembahasan tentang tatayyur atau tiarah. Disebut tatayyur, bisa juga disebut dengan tiarah. Kenapa kok disebut tiarah atau tatayyur? Dari kata ta'ir, dari kata ta'ir. Apa artinya ta'irun? Artinya ta'irun adalah ya, burung. Kenapa, apa kaitannya dengan burung? Ceritanya, orang masa silam, kalau mereka mau melakukan sesuatu, maka yang mereka lakukan adalah gertak burung. Gesah burung. Jadi ada burung sedang makan atau apa, digesah, wus. Nah, ketika digesah wus, kok belok kiri, terbangnya ke kiri. Maka ini berarti tanda sial. Sehingga berkeyakinan sial, karena hal ini akhirnya lebih dikenal dengan istilah tatayyur atau tiarah. Berkeyakinan sial karena kejadian tertentu. Baik. Meyakini sial. Meyakini sial. Berarti hal ini sudah terjadi atau belum? Sialnya sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti di sini sial belum terjadi. Tapi hanya diyakini saja. Maka tatayyur itu kaitannya dengan ideologi. Sehingga lagi-lagi ya, kembali lagi di sini meyakini sial. Berarti sial belum terjadi. Sehingga meyakini sial ini kaitannya dengan ideologi. Ideologi ini meyakini adanya sebab yang bisa membuat sial. Padahal tidak ada hubungannya. Padahal tidak ada hubungan. Sehingga ini dan itu tidak ada hubungannya. Kenapa kau yakini? Ya ini tidak jauh beda dengan model jimat tadi. Dia yakini seperti ini padahal tidak ada hubungannya. Karena itu meyakini sial karena ada hubungannya boleh enggak? Meyakini sial tapi ada hubungannya boleh enggak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Maka di sini meyakini sial tapi ada hubungan. Seperti ini boleh. Kalau meyakini sial tidak ada hubungan, tatayyur. Bapak jangan jejer dengan yang kaos merah, Pak. Nanti tidak sial. Ada hubungannya enggak? Kaos merah itu bisa menjadi sumber sial. Tidak ada? Tidak ada. Sehingga ketika kita meyakini itu, berarti kamu meyakini sesuatu yang tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Kalau pakai kaos merah atau jejer dengan orang kaos merah akan sial. Ya enggak tahu, tapi itu yang kita yakini. Dia tidak akan bisa memberikan penjelasan ilmiah, tapi jadi keyakinan. Kamu jangan
mau rumahmu dikasih nomor 13. Nah, terus nomor yang benar 12A. Sehingga 11, 12, 12A, 14. Lantai 4 jangan. Harusnya lantai 1, 2, 3, 5. Beberapa angka dihindari. Ini apa-apaan? Padahal kan tidak mungkin dia keluar dari lantai 4. Tapi kan namanya bukan lantai 4, Pak. Ini lantai 5. Realitanya ya lantai 4. Tapi diberi angka 5. Ya karepmu dhewe. Karena dia meyakini sesuatu sebagai hal yang menjadi sebab sial, padahal tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, boleh. Sebutkan sebab sial. Sebab sial. Apa saja? 1. Ceroboh. Sebab sial yang paling utama apa? Dosa dan maksiat. Ini sebab sial yang paling utama. Ya, kalau tidak sial di dunia, lebih menakutkan lagi sial di akhirat. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan 3 yang menjadi sebab kebahagiaan dan 3 yang menjadi sebab kesialan. Apa saja itu? Al-markabul hani. Kemudian yang kedua, ad-darul wasi'. Yang ketiga, wal mar'atus salihah, istri yang salihah. Ada 3 sebab keberuntungan seseorang dan 3 sebab kesialan seseorang. Coba kita lihat hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min sa'adati ibni Adam thalatha, wa min syikwati ibni Adam thalatha." Kebahagiaan Bani Adam itu ada pada 3 hal, kesialan Bani Adam juga ada pada 3 hal. Apa saja itu? Min sa'adati ibni Adam, kebahagiaan Bani Adam. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Wal maskanus saleh, tempat tinggal yang baik. Duwe omah bocor kabeh, Pak. Nek udan bocor kabeh, nek ra udan panas kabeh. Penuh dengan tikus, hujan terus, bocor terus. Terus apa lagi? Banyak nyamuknya, banyak ini. Sehingga dia punya rumah tapi nggak tenang di rumah itu. Isinya hawanya panas, sering berantem. Nah, bisa jadi sebab keberuntungan hamba adalah rumah yang baik, sebagaimana sebab sialnya hamba tempat tinggal yang buruk. Wal markabus saleh, kendaraan yang baik. 3 sebab kebahagiaan seseorang. Istri salihah, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Wa min syikwati ibni Adam, dan sumber kesialan manusia. Al mar'atus su', istri yang jahat. Wal maskanus su', tempat tinggal yang tidak baik. Wal markabus su', kendaraan yang enggak baik. Kendaraan yang jelek, sehingga dia ketika punya kendaraan watuk terus di sini. Ora tau iso dienggo sing apik. Buka kap tiap hari. Ngekap terus apa? Iya enggak tahu, ini ada masalah terus. Bengkel bolak-balik masuk bengkel. Nah, yang seperti ini berarti sebaiknya kendaraannya segera dilepas. Nah, oleh karena itu kalau orang menyebut ini tanda sial, ini sebab sial, tapi dengan sesuatu yang ada hubungannya, hukumnya boleh. Ini apa saja tadi, Pak? Tempat tinggal, kemudian tempat tinggal, kendaraan, terus pasangan hidup yang buruk.
tempat tinggal yang buruk, kendaraan yang buruk, pasangan hidup yang buruk, semuanya akan menjadi sumber sial bagi seseorang, sehingga hidupnya tidak akan bisa nyaman. Nah, menyebut, oh ini sumber sialnya adalah istrimu, sumber sialnya adalah kendaraanmu, sumber sialnya rumahmu, kalau memang ada hubungannya, boleh. Nah, selanjutnya, kenapa dalam tiaroh itu dilarang? Karena dia meyakini sumber sial yang tidak ada hubungannya. Apa hubungan angka 13? Apa hubungan angka 13 dengan sial? Hubungannya apa, Pak? Kamu nanti jadi sering salah sasaran. Salah sasaran siapa? Banyak orang ngirim paket ke tempat kamu. Misalnya, itu bukan salah sasaran, itu salah blonjone bojone. Baik. Nah, meyakini ini karena nggak ada hubungannya, masuk kategori syirik asghar. Selanjutnya, kegiatan tiaroh juga bisa menjadi pengurang nilai tauhid. Karena pertama, orang yang tiaroh itu tawakalnya kuat, sehingga gampang keweden, gampang takut, dikit-dikit takut. Awas loh, kamu nanti kualat, dikit-dikit takut. Itulah orang tiaroh. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Berarti dia punya ketergantungan karena alasan keyakinan dan hakikatnya tidak ada. Maka perbuatan seperti ini hukumnya syirik kecil. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Beliau ulangi 3 kali. Lalu kalimat ini, wa ma minna illa, coba ditampilkan, wa ma minna illa. Buku di halaman 161. 161. Baik. Mulai dari kalimat wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, itu bukan sabda Nabi SAW, tapi perkataan Ibnu Mas'ud. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Itu sabda Nabi SAW. Sedangkan wa ma minna illa, ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menceritakan, tidak ada satupun di antara kami, yaitu para sahabat, illa kecuali dia mengalami tiaroh. Nabi SAW kan tidak mungkin mengalami tiaroh. Beliau dilindungi oleh Allah dari perbuatan kesyirikan. Tapi sahabat tidak maksum, sehingga sahabat sempat mengalami tiaroh. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, dia mengalami tiaroh. Sehingga dulu sahabat itu juga punya rasa was-was di hari yang diyakini sial oleh orang jahiliyah. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah hilangkan dengan tawakal. Allah hilangkan dengan tawakal. Maka tawakal bisa menghilangkan tiaroh apabila seorang hamba serius dalam bertawakal. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiaroh, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah ia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tiadalah burung itu yang dijadikan objek tatayur melainkan makhlukmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Baik. Hukum tiaroh atau hukum tatayur tadi ya. 1. Jika diyakini dengan keyakinan yang mantap, diyakini dengan serius, maka ini syirik asghar.
Ini syirik kecil. Yang kedua, jika tidak diyakini, tapi timbul was-was. Misalnya melakukan hajatan di bulan Suro bagi orang Jakarta, bagi orang Jogja ya. Jogja, Solo, bulan Suro ini apa? Bulan pantangan hajatan. Dia nekat hajatan di bulan Muharram. Mungkin ada was-was di antara keluarga-keluarganya. Iki engko piye? Ulan Suro kok hajatan? Tidak boleh ulan Suro hajatan. Piye, tetap lanjut. Nah, berarti di situ timbul was-was. Nah, ketika timbul was-was ada dua keadaan. Satu, saat timbul was-was, lalu ketika timbul was-was ini dituruti sehingga dia batalkan rencana. Maka ini tiaroh. Ini statusnya tiaroh. Saat dia menghindari itu tiba-tiba timbul was-was. Tapi dituruti sehingga membuat dia nggak jadi. Misalnya dia punya rencana untuk berangkat. Begitu buka pintu, ada cicak jatuh. Plok. Cicak jatuh. Nah, tiba-tiba timbul was-was. Jadi berangkat nggak ya? Nah, saat dia timbul was-was seperti itu, karena melihat cicak jatuh tadi, terus nggak jadi. Ya sudahlah, saya nggak jadi berangkat saja. Tak pulang. Nggak jadi berangkat. Maka yang seperti ini masuk kategori tiaroh. Itu yang disebutkan dalam hadis tadi. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiaroh, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini syirik asghar. Yang kedua, saat timbul was-was, dilawan, bukan dituruti, dilawan. Sehingga dia nggak mau was-was itu bertahan. Maka yang dia lakukan adalah dengan tetap lanjut sesuai rencana. Dia tetap lanjut sesuai rencana. Ya. Kalau seperti ini hukumnya boleh. Karena dia tetap melanjutkan sesuai rencana. Dan tidak masuk kategori tiaroh, walaupun bisa jadi muncul was-was. Wes rapopo, ulan suro rapopo, tetap lanjut. Padahal dia sebenarnya deg-degan ini, kopiye. Tapi lanjut aja sampai selesai acara. Nah, seperti itu yang bersangkutan hukumnya boleh, bahkan disyariatkan. Baik. Nah, kalau sudah di situ, Allahumma la khaira illa khairuka, wala tiarata illa tiaruka, wala ila. Kalau sudah terlanjur tiaroh, kafarohnya dengan membaca doa ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan atas kajiannya pada pagi hari ini, kita masuk sesi tanya jawab. Sebelum kita bacakan kertas pertanyaan, monggo Bapak-bapak yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengajukan pertanyaan begini Pak Ustadz. Waktu kami masih pasangan baru, itu anak kami yang kurang lebih berumur antara 10 sampai 11 bulan lagi belajar berjalan itu dalam suatu masa tiba-tiba kalau malam jam 10 atau jam 11 tuh nangis
sampai malam, sampai mungkin hampir jam 3 gitu Pak Ustadz. Kemudian kami berpikir waktu itu sama istri, oh ini mungkin kecapean karena mungkin sering dibawa gendong, kami pijat, bawa ke tukun pijat yang biasa nanganin bayi, tapi masih berlanjut. Kemudian akhirnya kami, oh ini mungkin ada keluhan, kita bawa ke dokter. Kata dokter enggak apa-apa. Nah kemudian ada yang nyarankan tetangga, oh ke Pak Ustadz ini saja ke sana. Akhirnya namanya ikhtiar kami Pak Ustadz, kami penuhi, kami datang ke Pak Ustadz, terus cerita, mungkin Pak Ustadznya umurnya sekitar 60-an. Kemudian, oh ini paling bapaknya enggak, kata Pak Ustadz, enggak pernah ngajak ngomongin ya, ngajak guyon lagi diajak guyon sama temennya gitu. Kemudian beliau menulis seperti apa gitu Pak Ustadz. Kemudian habis itu beliau masuk ke kamar, terus keluar sebentar, bawa air putih dimasukkan ke plastik. Waktu itu belum ada Aqua, belum begitu populer ya, jadi dimasukin plastik sama nulis kertas itu dibagi di 2, dimasukkan amplop. Nanti pesan beliau, nanti tolong ini ditaruh di tempat tidur, terus nanti kalau minum susu dicampur gitu. Qadarullah, setelah minum itu malamnya tidak nangis terus sampai maksudnya selesai lah. Kami kan penasaran di tulisan itu ternyata semacam kayak tulisan Arab gundul gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, apakah itu termasuk kita ikut berbuat syirik atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berapa itu Pak kejadiannya? Tahun 90 ya. Sampai botol air mineral saja masih belum semarak ya. Masih pakai plastik. Ya. Saya tidak tahu seperti apa tulisannya. Andaikan itu tulisan-tulisan doa seperti yang tadi Pak ya. Misalnya pakai teks bahasa Arab yang jelas, kalimatnya kalimat doa atau ayat Al-Quran, misalnya ayat kursi atau surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas. Setelah itu dimasukkan ke dalam air, diminum, tidak masalah. Karena ini termasuk ruqyah. Tapi kalau tulisannya nggak jelas, kayak tadi ya, sin sin sin, rok rok rok, ya ya ya, tak tak tak, Suryanto. Nah, yang kayak gini, ini tidak bisa dibaca, bukan bahasa Arab, cuman dijejer, kotak-kotak. Nah, kalau tulisannya kayak gitu, pastikan itu jimat. Terlepas dari dampaknya. Karena keberhasilan itu bukan bukti. Pastor juga sekarang mereka sedang membuka pengobatan terbuka di tempat umum gratis. Sehingga siapa yang lumpuh dibawa gitu, terus didoakan. Kemudian sekarang berdiri, puji Tuhan, inilah bukti adanya Sang Juru Selamat. Terus masuk Nasrani, mereka menggunakan metode sepertinya, pakai metode apa? Atraksi pengobatan di tempat umum. Dan seketika bisa, ya meskipun kita nggak tahu ini drama atau memang asli, karena orang lumpuh tiba-tiba bisa jalan seketika. Tapi intinya kalau medianya salah, ya tetap kita salahkan, walaupun bisa jadi ada keberhasilan. Sama halnya misalnya orang maling, setelah dapat duit dipakai untuk aneka kebutuhan, bahkan termasuk untuk menderma, maka dia tetap salah maling, walaupun ketika dapat harta dia gunakan untuk menderma kepada orang yang tidak mampu. Wallahu a'lam. Baik, kita baca dulu pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membedakan sebuah musibah atau kesialan? Karena memang itu dari dosa dan maksiat kita, atau itu dari ain atau hasad seseorang kepada kita? Memindahkan kesialan, berdoa kepada Allah, karena satu-satunya zat yang kashfad durri ankum, yang punya kemampuan untuk menghilangkan ad-durri, kesialan,
ankum dari kalian. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mengijabai orang yang dalam kondisi kepepet ketika dia berdoa? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Sehingga silahkan Anda berdoa. Mohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar kesialan ini segera hilang. Minta agar hidupnya lebih nyaman, tidak gampang direpotkan karena masalah yang lain. Sebab orang kalau hidupnya aman, nyaman, itu dia bisa melakukan banyak aktivitas produktif. Orang kalau sudah punya ganjalan misalnya, saya punya masalah dengan pengadilan, itu kan panjang sekali urusannya. Punya masalah dengan pengadilan, punya masalah dengan aparat negara misalnya, itu kan panjang urusannya. Ketika panjang urusannya, yang seharusnya dia kerja nggak bisa kerja, yang seharusnya dia ini nggak bisa ini, harus nunggui di sini, harus mendatangi ini dan seterusnya. Maka dalam hal ini, wallahu taala alam, apabila seseorang misalnya ingin dalam keadaan normal, ya jalani hidup dengan normal, tidak perlu menggunakan aneka jimat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kalau membedakannya ada Ustaz? Membedakan antara sial itu karena dosa atau karena ain tadi Ustaz? Sial itu karena dosa atau karena ain, kita tidak bisa membedakan itu Pak. Tapi dulu para ulama sensitif dengan dosa. Ada seorang ulama yang beliau dipenjara, kalau nggak salah Muhammad bin Sirin itu dipenjara. Disebabkan karena utangnya banyak sekali, akhirnya dipenjara. Ya. Kemudian Muhammad bin Sirin ketika beliau bebas, bahkan aku kenapa kok dipenjara? Dulu aku pernah ngomong ada orang yang berdagang tapi nggak laku. Terus Ibnu Sirin menyampaikan kalimat umpatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan cara dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini salah satu di antara dalil bahwa seseorang mungkin saja dia mengetahui sebab kenapa Allah menyikapi demikian. Dan kalau orang saking sedikitnya dosanya, maka bisa niteni, oh ini karena dosa saya tadi. Makanya ketika ada sebagian ulama yang membahas biografi ini, mereka mengatakan itu karena dosa beliau sedikit. Maka dosa karena ini saja beliau sampai teringat dan bisa menjadi sebab kenapa beliau tidak mendapatkan tadi keutamaan tertentu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi mungkin dari Bapak-bapak? Baik. Ya, monggo. Ustadz, saya mau tanya tentang keyakinan-keyakinan sial ya. Yang ada sebagian misalkan orang sudah ngaji dan paham itu tatayur. Tapi pada kenyataannya misalnya dia tidak meninggalkan itu kebudayaan dari masyarakat dan ada akibatnya. Dan itu terjadi nyata gitu. Sehingga oh iya benar ya seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi keyakinan tersebut dan ternyata terjadi seperti itu Ustaz? Menyikapi keyakinan bahwa ya misalnya kalau kamu tidak melakukan ini nanti kamu bisa begini. Saya sih nggak melakukan. Nah, ketika dia tidak melakukan ternyata terjadi gitu. Kesialan tersebut sesuai dengan keyakinan masyarakat. Ya tetap tidak boleh diyakini walaupun terjadi. Ada seorang ulama ya, beliau tinggal di sebuah kampung. Dan kampung ini punya keyakinan kerja di hari Selasa itu tidak boleh. Itu sial. Nah, suatu ketika ulama ini ingin membongkar keyakinan tadi. Dan beliau berangkat dengan menggunakan tunggangan. Entah kuda atau keledai ataukah onta. Pokoknya dia pakai tunggangan. Di setiap hari Selasa. Dan ternyata betul kecelakaan. Besok berangkat Selasa lagi, kecelakaan lagi. Berkali-kali beliau berangkat dengan kecelakaan di hari Selasa, di hari di mana masyarakatnya menyebut sebagai hari sial. Sampai akhirnya yang kesekian kalinya beliau berhasil. Ketika berhasil, masyarakatnya jadi sadar, oh berarti yang selama ini kami yakini itu tidak ada. Masyarakatnya jadi sadar.
ketika berhasil. Maka mungkin masih ada efek-efek tiaroh yang terjadi pada masa silam. Karena mungkin dulu kita nggak ngaji ya. Maka pada saat ada efek seperti ini, selama Anda tidak turuti, tidak masuk kategori berbuat dosa. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.